Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Perkenalkan, saya Carolina, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Muara Enim, unit kerja SD Negeri 20 Muara Enim. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecepatan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadikan peserta didik itu sendiri menjadi mandiri. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan diri saya pada 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Di sini saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama hanya terfokus kepada guru. Di sini mencerminkan suasana kelas yang tenang, tertib, dan anak-anak yang memahami materi. Sebelum saya mempelajari modul filosofis Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa guru sebagai sumber belajar satu-satunya. Di kelas, siswa harus mengikuti apa yang guru perintahkan, pembelajaran berpusat kepada guru. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan suasana zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang ketiga, guru mendominasi pembelajaran yang berpusat hanya pada teacher-led learning. Di sini dalam pembelajaran saya terlalu banyak ceramah dan siswa cenderung banyak diam dan mendengarkan. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada pencapaian KKM dan materi. Saya merasa bahwa saya sudah berhasil menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan tuntunan kurikulum, di mana siswa saya selalu dapat mengumpulkan tugas dan mencapai KKM. Yang kelima, mementingkan aspek kognitif dibandingkan dengan aspek keterampilan. Dalam video pembelajaran ini menggambarkan suasana belajar sebelum saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara.
Lanjut pada pertanyaan refleksi yang kedua. Apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini yaitu saya menyadari kesalahan saya selama ini memandang siswa hanya sebagai objek. Seharusnya merekalah subjek dalam pembelajaran. Siswa seharusnya memegang kendali dalam pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator. Dan tentunya setelah mempelajari modul filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya akan merubah di dalam hal perubahan pemikiran. Yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar lain bisa berupa buku, media internet, dan benda sekitar. Yang kedua, seorang guru harus dapat menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar akan perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan pembelajaran yang berpusat kepada anak akan lebih menjadi aktif karena terlibat dalam pembelajaran sehingga dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang keempat, dunia anak adalah dunia permainan sehingga pembelajaran harus menyenangkan. Anak-anak lebih termotivasi dan semangat di dalam pembelajaran. Yang kelima, membuat suasana kelas saat pembelajaran lebih aktif dan kreatif. Di dalam perubahan perilaku, saya akan mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, di dalam pembelajaran, seorang guru seharusnya dapat memerdekakan siswa. Contohnya adalah memberi kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat anak, menuntun sesuai dengan kodratnya. Lanjut ke pertanyaan refleksi yang ketiga, yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya akan menerapkan pembelajaran student center learning, di mana siswa bebas menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap beracuan pada kurikulum. Yang kedua, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, membuat siswa merasa nyaman belajar sehingga pembelajaran lebih mudah dimengerti. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik, saya harus menjadi fasilitator, motivator sekaligus inspirator bagi siswa. Pada kesimpulan, yang pertama, guru memberi tuntunan dan arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan atau perbuatan. Yang kedua, guru sebagai pamong, menganggap siswa sebagai anak kandung sendiri. Guru harus menjadi orang tua di sekolah, mengayomi siswa, mengajarkan budi pekerti, dan memberinya kasih sayang. Yang ketiga, tidak hanya aspek kognitif yang dibutuhkan siswa, tetapi aspek afektif dan psikomotor pun harus seimbang. Yang keempat, sebagai pendidik, guru harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian tadi kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Terima kasih. Saya Carolina, salam guru penggerak.